Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Canda Putri, NIM 19136050. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang geografi regional Indonesia. Yang pertama, di sini ada peta Indonesia. Bisa kita lihat semuanya. Dan pulau-pulau besar yang ada di Indonesia ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Selain pulau besar juga banyak pulau-pulau kecil seperti yang terdapat pada gambar. Di sini sangat banyak pulau kecil karena Indonesia mempunyai pulau yang beribu-ribu. Kemudian selain pulau-pulaunya yang besar, di sini juga terdapat laut. Nama-nama laut yang ada di Indonesia ada Laut Jawa. Kemudian ada Laut Sulawesi, Laut Banda, Laut Aru, Laut Sau, Laut Maluku, Laut Seram, selain itu juga ada Laut Arafura di sini, Laut Natuna di Nusa Tenggara, kemudian Laut Tiongkok Selatan ini berada di atas Indonesia. Kemudian Laut Halmahera juga berada di bagian Nusa Tenggara. Selain laut juga ada selat, yaitu Selat Bangka yang terletak di antara Laut Sumatera di sini dengan Pulau Bangka. Kemudian ada Selat Berhala antara Pulau Lingga di Kepulauan sini di Kepulauan Riau dengan Tanjung Jabung. Terdapat Selat Berhala. Kemudian ada Selat Alas terletak antara Pulau Lombok di sini dengan yang bersampingan dengan Pulau Sumbawa di sebelah timur. Kemudian ada Selat Alor yang berada di Nusa Tenggara Timur. Kita lihat di sini Nusa Tenggara Timur di sini. Nah, Selat Alor berada di sini. Kemudian ada Selat Badung yang memisahkan antara Pulau Bali dengan Pulau Nusa Penida. Sini, ini Pulau Bali yang kecil ini. Kemudian ada Selat Bali yang berada antara Bali dan Pulau Jawa. Kemudian ada Selat Benggala berada di antara Aceh dengan Pulau Weh ini. Kemudian ada Selat Gaspar yang terletak di antara Pulau Bangka dan Belitung. Pulau Bangka ini berarti antara sini. Dan Selat Kalimata yang berada di antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera di sini. Selat Kalimata. Kemudian ada Selat Lamakera yang terletak di antara Pulau Lembata sebelah timur dan Pulau Adonara di sebelah baratnya. Kemudian ada Selat Lombok yang terletak di Pulau Bali dengan Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat di sebelah timurnya. Kemudian Selat Lowotobi yang terletak di Nusa Tenggara Timur antara Pulau Flores sebelah barat dengan Pulau Adonara dan Solor di sebelah timur. Kemudian Selat Madura terletak di Jawa Timur yang memisahkan antara Pulau Madura dengan Pulau Jawa bagian timur. Selat Madura. Kemudian ada Selat Makassar antara Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Lalu ada Selat Mola yang terletak di Nusa Tenggara Timur yang memisahkannya dengan Flores.
Lalu Selat Ombai di Nusa Tenggara Timur, Selat Pantar dan Selat Rote berada di Nusa Tenggara Timur. Lalu ada Selat Sape yang membatasi antara Nusa Tenggara Barat dengan Nusa Tenggara Timur. Sini. Kemudian ada Selat Pantar, Selat Selayar yang terletak di Sulawesi, berada di Sulawesi. Kemudian ada Selat Sunda yang terletak di Pulau Jawa dan antara Pulau Sumatera. Selain selat, terdapat juga tanjung. Tanjung yang ada di Indonesia ada Tanjung Pinang yang terletak di Kepulauan Riau. Kemudian ada Tanjung Piayu yang terletak di Batam. Kemudian ada Tanjung Priok yang terletak di DKI Jakarta, sini. Kemudian ada Tanjung Riau yang terletak di Kepulauan Riau. Tanjung Uban. Kemudian ada Tanjung Balai yang juga terletak di Kepulauan Riau. Di Kalimantan Timur ada Tanjung Batu, Tanjung Giling. Di Lampung ada Tanjung Kenam. Di Kalimantan Selatan ada Tanjung Layar. Selain Tanjung juga ada Semenanjung yang ada di Indonesia. Antaranya ada Semenanjung Belambangan yang ada di Jawa. Kemudian juga ada Penanjung Pangandaran. Kemudian di Bali ada Semenanjung Benoa. Di Sulawesi terdapat Semenanjung Minahasa. Kemudian Semenanjung Tenggara dan Semenanjung Selatan dan Tenggara. Sini saya juga akan menjelaskan tentang perbatasan yang ada di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Yang pertama ada Provinsi Aceh dengan ibu kota Banda Aceh, berbatasan dengan Medan, Laut Andaman, dan Samudra Hindia. Kemudian ada Malaysia di sebelah timurnya. Kemudian Provinsi Sumatera Utara dengan ibu kota Medan, berbatasan dengan Aceh. Lalu Sumatera Barat, Samudra Hindia, dan Malaysia. Kemudian ada Sumatera Barat yang berbatasan dengan Samudra Hindia di sebelah baratnya, Pekanbaru di sebelah Riau di sebelah timurnya, ada Medan di utara dan Bengkulu yang ada di selatan. Kemudian Riau dengan ibu kota Pekanbaru, berbatasan dengan Singapura, Sumatera Barat, Jambi. Kemudian ada Kepulauan Riau, sangat kecil, yang ibu kotanya itu Tanjung Pinang, berbatasan dengan Riau, kemudian dengan Laut Sumatera. Kemudian Kepulauan Bangka Belitung dengan ibu kota Pangkal Pinang, berbatasan dengan Palembang, Pulau Belitung, Kepulauan Karimata. Kemudian ada Jambi, Provinsi Jambi, ibu kota Jambi, berbatasan dengan Palembang, Bengkulu, Pekanbaru atau Riau,
Kemudian ada Sumatera Selatan dengan ibu kota Palembang, berbatasan dengan Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Bandar Lampung. Kemudian ada Bengkulu dengan ibu kota Bengkulu, berbatasan dengan Samudra Hindia sebelah barat, Bandar Lampung dan Sumatera Selatan. Kemudian ada Lampung dengan ibu kota Bandar Lampung, berbatasan dengan Selat Sunda, Laut Jawa, Samudra Hindia, Sumatera Selatan. Kemudian di Pulau Jawa ada DKI Jakarta dengan ibu kota Jakarta, berbatasan dengan Laut Jawa, Selat Sunda. Kemudian Jawa Barat dengan ibu kota Bandung, berbatasan dengan Banten dan DKI Jakarta, Laut Jawa, Laut Indonesia. Kemudian ada Jawa Tengah dengan ibu kota Semarang. Kemudian juga ada Banten di antara DKI dan Bandung. Lalu ada Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ibu kota Yogyakarta, berbatasan dengan Jawa Timur, Selat Madura dan Laut Indonesia. Kemudian ada Jawa Timur yang berbatasan dengan Yogyakarta, Laut Jawa, Jawa Tengah dengan ibu kota Semarang. Lalu itulah perbatasan antara provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Selain itu, di sini saya juga akan menjelaskan hasil pertanian yang ada di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera dikenal dengan menghasilkan kelapa sawit, karet, kemudian kelapa, kopi terkhususnya pada daerah Aceh, kemudian tebu dan teh. Lalu di Pulau Jawa ada padi. Pulau Jawa terkenal dengan pengimpor beras terbesar di Indonesia. Kemudian ada coklat, kapas, dan tembakau. Selain itu, perindustrian di Pulau Sumatera ada industri semen yang ada di Padang, Sumatera Barat. Kemudian ada industri pupuk yang ada di Sumatera Selatan, yaitu Palembang. Sedangkan di Pulau Jawa ada industri minyak kayu putih yang menghasilkan obat minyak kayu putih yang biasa kita gunakan di saat masuk angin atau saat sakit. Lalu di sini saya akan menjelaskan pertambangan yang ada di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Di sini kita bisa lihat dari ikonnya, seperti di Payakumbuh atau di Singkara, ini menghasilkan grafit sesuai dengan simbolnya. Kemudian di Rajang Lebong menghasilkan kapur. Di sini kita bisa lihat sendiri. Bisa kita lihat dengan seksama sesuai dengan simbol yang berada di peta, di legenda peta. Ada emas, ada minyak bumi, kemudian ada granit, ada tembaga, kapur, kemudian batu bara, ada semen, gips, semen, mangan, nikel, pasir kuarsa, lalu
ada fosfat, dan belerang. Inilah pertambangan yang ada di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Dan ini adalah letak-letaknya. Kemudian perdagangan di sini menunjukkan perdagangan yang ada di Indonesia melalui jalur laut. Tapi di sini kita fokuskan pada Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Bisa kita lihat antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera itu saling memberikan masukan, saling mengimpor barang, di mana antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa memiliki hubungan yang erat di bagian ekonomi. Karena dengan hasil pangan berupa hasil pertanian, hasil pertambangan, itu menghasilkan perekonomian, membantu perekonomian dari masyarakat yang ada di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kemudian di sini saya juga menjelaskan sungai-sungai yang ada di Pulau Sumatera. Di sini kita bisa lihat kodenya 0101A3, yaitu Aceh dengan nama Peu Prudu. Kemudian ada sungai Teundoh Lebuso, Pase Peungsangan, Woela Batu, Janbo Aye, Tambang Langsa, Baru Kluet, Sindulu, Alas Singkel, Wiampu Pesitang, dan masih banyak sungai-sungai lainnya. Ada Masang di Pasaman, banyak Putih Sekampung, Semangka, Engganu, Areteh, Kampar, Rawa, Siak. Sini sudah ditunjukkan kode-kodenya. Kemudian sini sungai yang ada di Pulau Jawa. Ini adalah Sungai Cibaliung Cisawarna. Kemudian Ciliman, Cibingur. Ini Cidanau, Ciujung, Cidurian. Kalau 0206A3 itu Citarum. 0211B itu Pemali Comal. Dan yang terakhir ini ada 0224B itu Baru Bajul Mati. Inilah sungai-sungai yang ada di Pulau Jawa. Kemudian ini gunung yang ada di Indonesia, tapi kita hanya fokus pada Pulau Sumatera. Ini ada Peut Sague, Bornitelong, Sirok Marapi, Tandikat Marapi, Talang, Kerinci, Gunung Sumbing, Kabah, Dempo, Gunung Besar, Gunung Suwo, Gunung Krakatau. Kemudian ada Kiara Beres Gagak, Gunung Salak, Gunung Gede, Gunung Papandayan, Galunggung, Ceremes, Slamet. Ada Gunung Merapi, Sundoro, Dieng, Fok, Kompleks. Ada Semeru, Raung, Ijen, Lagung, Kelut, Arjuna Welirang, Tengger Caldera, Lamongan, Batur, Tangkuban Perahu. Wah, ini sudah termasuk Bali, Nusa Tenggara. Kemudian danau-danau yang ada di Pulau Sumatera, ada Danau Toba terletak di Sumatera Utara, kemudian ada Danau Meninjau di Sumatera Barat, Danau Singkarak di Sumatera Barat, Danau Ranau di Sumatera Selatan.
Danau di Pulau Jawa diantaranya ada Danau Kawah Putih di Jawa Barat, Danau Pening di Jawa Tengah, Danau Ranupani di Jawa Timur, Danau Situ Gede di Jawa Barat, Danau Situ Lembang di Jawa Barat, Telaga Warna di Jawa Tengah. Kemudian kita lanjut pada ikon dan semboyan provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Ini ikon dari Provinsi Aceh. Semboyannya yaitu Pancacita yang artinya 5 cita-cita. Di Sumatera Utara, semboyannya ada Marsipature Hutanabe, berlomba-lomba membangun daerah. Kemudian Sumatera Barat, semboyannya ada Tuasa Kato, yaitu manfaat kesepahaman. Di Provinsi Riau ada semboyan Bumi Bertuah Negeri Beradat. Di Kepulauan Riau, semboyannya berpancang amanah bersauh marwah, yang artinya memperjuangkan mandat, memegang teguh tradisi. Lalu di Kepulauan Bangka Belitung, semboyannya Serumpun Sebalai, artinya dari daerah yang sama, dari tempat yang sama. Di Provinsi Jambi ada semboyan Sepucuk Jambi 9 Lurah, artinya satu kesatuan kebangsaan, rakyat, dan wilayah Jambi. Di Sumatera Selatan semboyannya Bersatu Teguh. Provinsi Bengkulu semboyannya Sekundang Setungguan Seyo Sekato, yang artinya seberat apapun pekerjaan, jika dikerjakan bersama-sama akan terasa ringan juga. Provinsi Lampung semboyannya Sang Bumi Rua Jurai, yaitu rumah tangga yang agung. Provinsi DKI Jakarta yaitu Jaya Raya, yang artinya jaya dan agung. Provinsi Jawa Barat semboyannya Gemah Ripah Repeh Rapih, yang artinya makmur, sentosa, sederhana, dan rapi. Di Banten semboyannya ada Iman Takwa, itu keimanan dan ketakwaan. Selain itu, kebudayaan dan pariwisata tiap provinsi yang ada di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Pertama, Provinsi Aceh. Upacara adatnya ada Truen Ublang, Tulak Bala, Peutron Enu, Samadiyah, dan Meugang. Pariwisata yang dapat dikunjungi itu Museum Tsunami dan Pemakaman Kerkhoff Peujot, Taman Sari Gunungan, dan Pintu Kop. Provinsi Sumatera Utara, upacara adatnya ada Mangokal Holi, tarian Sigale-gale, lompat batu. Pariwisata yang dapat dikunjungi itu ada Pulau Samosir, Danau Toba, Brastagi, dan lainnya. Kemudian di Provinsi Sumatera Barat ada upacara Tabui, Pacu Jawi, Turun Mandi. Pariwisata yang dapat kita kunjungi itu Jam Gadang, Rumah Gadang Batu Sangkar, dan Batu Melin Kundang. Di Provinsi Riau ada upacara basuh lantai, makan sirih, mandi syafar Melayu. Pariwisatanya ada Istana Asia, Istana Kerajaan Rokan, Taman Rekreasi Alam Mayang. Di Provinsi Riau terdapat banyak kerajaan peninggalan zaman kerajaan. Kemudian ada Provinsi Riau, Kepulauan Riau. Budayanya karnaval di bidang fashion. Pariwisatanya ada Rano Island, Batu Lepe, dan Pulau Bawah. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ada upacara Nanggung, Rebokasan, dan Buang Jong. Pariwisata Pantai Tanjung Tinggi, Danau Kaolin Belitung, dan Pulau Kepayang. Provinsi Jambi, upacara adatnya ada Berusik Sirih Bergurau Pinang, Ikatan Buatan Janji Semyo, dan Ulur Antar Serah Terimo Pusako. Pariwisatanya ada Tugu Juang, Air Terjun Sigerincing. Kemudian di Provinsi Sumatera Selatan ada budaya Bekarang, Iwa, Madi, Ngebet, Berasan. Pariwisatanya ada air terjun Bidadari, hutan wisata Punti Kayu, dan jembatan Ampera. Di Provinsi Bengkulu ada kebudayaan Rejang, Kaur, Serawai, Semendo, Melayu, pesisir, dan pendatang.
pariwisata Bukit Batu Kandis, Batu Linau, Pantai Kaur. Di Provinsi Lampung ada upacara Gawi, Tayuhan, Belangiran, pariwisata Waikambas, Pulau Pahawang, Pulau Bala. Kemudian Provinsi DKI Jakarta ada upacara nginjek tanah, Pinderume, Palang Pintu. Pariwisatanya ada Taman Mini Indonesia, Ancol, Monumen Nasional atau dikenal dengan Monas. Di Provinsi Jawa Barat ada upacara Sepitan, Nenjrak Bumi, Ngalaksa, Tembuni. Pariwisata Kawah Putih, Taman Sakura, dan Grand Canyon. Provinsi Banten ada upacara Seba, Serentaun. Pariwisatanya ada Pantai Tanjung Lesung, Taman Nasional Ujung Kulon, dan Gunung Krakatau. Provinsi Jawa Tengah ada upacara Ruatan, Padusan, Kenduren, Muludan. Pariwisatanya ada Taman Nasional Karimun Jawa, Candi Borobudur, Dieng, dan Lawan Sewu. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ada upacara Grebek Maulud, Sekaten, Siraman Pusaka. Pariwisatanya ada Jalan Malioboro, alun-alun selatan, Candi Prambanan, Pantai Parangtritis. Dan pada Provinsi Jawa Timur ada upacara Ruatan, Kebo-keboan, Sekaten, Muludan, Labuh Sesaji, Larung Sesaji. Pariwisatanya ada Gunung Bromo, Kawah Ijen, Pantai Gondo, Air Terjun Madakaripura, dan Pantai Kelayar. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.